Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini saya akan mereview ya, yang sifatnya sebetulnya melengkapi. Jadi ketika eh, Pak Dika ini dengan kerja kerasnya gitu, apa, membuat resume ya untuk kalian. Nah, ini mudah-mudahan kalian juga bisa manfaatkan dan digali ya apa yang ditulis oleh beliau gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan, saya cenderungnya ke textbooknya. Nanti kalau Pak Dikanya pendekatannya lebih ke arah bagaimana beliau membuat resume dan melihat dari sisi yang berbeda. Tapi materinya intinya sama-sama saja gitu ya, bahwa nanti kita mengejar di materi grup ini, salah, yang ini ya. Materi grup ini itu pokoknya habis sampai UTS itu di ini ya, bab 3 ya, itu ya. Nah, tapi kalau yang edisi edisi duanya ini kira-kira materinya sampai sampai sinilah grup permutasi. Kalau silau ini segala macam mungkin enggak gitu ya. Kemudian kalau yang pakai apa ini buku Malik ya, buku Malik yang nanti disesuaikan saja kedalaman materinya sampai mana dan itu mengikuti dari eh, RPS-nya. Jadi materi terakhirnya sebetulnya tentang grup permutasi, tapi untuk masuk grup permutasi ya Anda sambil berbicara teori-teori yang ada di dalam grup gitu ya. Nah, ini juga ada nih grup permutasi kalau mau dibagi dijadikan sebagai apa? Tambahan materi ya, referensi silakan. Nah, di buku ini juga ada istilahnya subgrup dan subgrup normal, apa itu nanti dalam konteks materi bisa dijelaskan oleh Pak Dika juga gitu ya. Kemudian nanti ada pemetaan pada grup ya dan yang lainnya. Oke. eh baik, ini nanti saya share ya di kelas. Nah, jadi prinsipnya kan di aljabar abstrak ini Anda menggunakan beberapa hal ya, himpunan operasinya, fungsi jenisnya, operasi biner dan relasi ekuivalen gitu ya. Misalkan tentang operasi biner ini di mana tuh di modulnya Pak Dika juga sudah disebutkan gitu ya, yang bahasanya sebetulnya sama gitu ya. Jadi Anda kalau ditanya tentang operasi biner harus tahu ya sekarang ya, dia apa fungsi ya. Kemudian daerah domainnya hasil kali silang dan hasilnya ada di himpunan tersebut gitu ya. Bahasa sederhananya dia tertutup gitu. Nah, ini saya juga dapatkan sumber lain gitu ya. Bahasanya kira-kira sama bahwa operasi biner ya, dia mengaitkan dua elemen. Jadi prinsipnya harus ada dua elemen. Elemen A kecil, B kecil ada di himpunan S. Sama bahasanya dengan ini ya. Di modul Padika juga sama. Nah, ini penekanannya adalah sifat tertutup dan ini adalah contohnya gitu ya. Beberapa contoh yang bisa dijadikan operasi biner. Nah, ini pembahasannya juga sama seperti ini. Gitu ya. Nah, eh, kemudian saya ingatkan juga ini di referensi lain bisa jadi ada istilah lain yang mungkin mirip gitu ya, yaitu grupoid dan monoid. Pak Dika belum sampaikan ini ya, grupoid monoid ya, betul ya? Nah, ini Belum Pak, tambah monoid belum, semi grup ya, belum ya. sampai. Oh, semi grup nggak saya ketik lagi di sini ya. Ada semi grup. Ini saya ketik aja kali ya. Sama ada lagi istilahnya semi grup. Jadi nanti ya, kalau lulus dari Aljab ini minimal Anda ketika ditanya apa itu semu grup, bedanya sama grupoid, monoid itu paling nggak tahu gitu ya. Walaupun mungkin nanti lupa lagi, tapi bisa direview lagi ya. Nah, ini saya pakai buku di Hersten itu tidak disebut ya grupoid, monoid, semu grup gitu ya. Saya pakai referensi yang lain saja gitu ya. Jadi ini definisi grupoid ya. Definisi grupoid ada oidnya gitu ya, nggak sekedar grup. Jadi grupoid asalnya adalah himpunan tak kosong, kemudian ada operasi biner dan dia bersama-sama operasi itu dia disebut grupoid. Nah, ini sebetulnya agak mirip ya dengan grup gitu. Ya, tapi dia di sini menulisnya grupoid. Nah, ini contohnya. Jadi kalau Z operasi penjumlahannya biner gitu ya.
maka Z terhadap penjumlahan dia disebut grupoid gitu ya. Ini juga nih rasional terhadap operasi perkalian ya. Dia juga grupoid terhadap penjumlahan ya, terhadap perkalian grupoid. Nah, tapi ya ada tapinya nih. Kalau rasional, kalau terhadap penjumlahan dia juga grup ya. Jadi ini key-nya begitu ya. Saya key terhadap penjumlahan ini grup. Tapi kalau key terhadap perkalian ini dia bukan grup, bukan grup. Tahu kenapa gagalnya di mana? Silakan responnya. Halo, halo, halo. Responnya kenapa bukan grup? Tahu alasannya apa? Q tuh himpunan bilangan rasional kemarin ya, bilangan pecahan, upper B. Udah pernah kita bahas di minggu kedua. Ya, bentuknya upper B gini ya. AB di A, koma B di bulat. Nah, ini enaknya memang harus luring nih Pak Dika ya biar tambah seru nih. Yang bener beda Iya, banget antara luring sama daring kemarin ya. oke. Gimana? Ya, bukan grup. Kenapa? Karena di sini inverse-nya tidak ada ya. Inverse-nya Ada. tidak terdefinisi. Iya, Ya, Pak. Buat nol tidak ya, terdefinisi si inversenya. nolnya ini masalah gitu. Bukan grup loh, bukan grup. Tapi dia masih grupoid. Kenapa? Karena syaratnya kan si grupoid itu hanya ada operasi biner dan operasi biner itu ya dia tertutup saja gitu ya. Gitu ya bedanya ya. Nah, nanti bilangan asli dia grupoid ya. Ini masih grupoid. Nah, ada lagi semi grup. Jadi semi grup itu dia syaratnya apa? Grupoid plus asosiatif ya, semi grup itu grupoid plus asosiatif. Nah, contohnya ini nanti bisa slide-nya bisa dipelajari gitu ya, kira-kira gini. Ada lagi monoid. Nah, monoid ini dia apa? Semi grup tapi tambah identitas ya. Jadi ada grupoid, oke. Apa tadi, semi grup sama monoid ya. Yang paling banyak sifatnya mana? Monoid ya, dia punya identitas. Kalau semi grup tambah asosiatif, kalau grupoid hanya terhadap operasi biner gitu ya. Oke, nanti contohnya dibaca aja di sini ya. Nah, monoid kalau yang ada tambahan apa tadi? eh, Komutatif ya, ya dia disebut monoid komutatif atau monoid abelian gitu ya. Ini nanti bisa diturunkan satu-satu gitu ya. Nah, rasional terhadap perkalian dia semi grup, identitasnya satu. Tapi yang tidak punya inverse adalah si nol itu, gitu ya. Jadi cukup sebagai eh, semi grup saja gitu ya. Semi-semi belum belum jadi gitu ya. Semi itu kan seperti mirip-mirip gitu ya. Nah, ini juga ada di sumber ini ada yang menarik nih. Jadi kalau G isinya 4 elemen, satu 2 3 4, tapi elemen ini dioperasikan dengan operasi binder, tabelnya seperti ini nih. Anda lihat tabelnya seperti ini ya. Pertanyaannya dia semi grup atau tidak, punya identitas atau tidak, punya elemen inverse atau tidak gitu ya. Ini bisa didiskusikan ya di kelas nanti di luar sebagai pembelajaran SKS Anda ya, tidak sekedar tatap muka gitu ya. Nanti pertemuan berikutnya kalau saya dan Pak Dika ingat ya ini saya tanya-tanya gitu gimana hasilnya ya, hasil diskusinya. Nah, kemudian saya mengingatkan dulu nih ini masalah textbook ya. Jadi eh, pendekatan di Hairstand edisi 2 untuk mendefinisikan pemetaan dia pakai konsep subset ya, pakai subhimpunan. Kata-katanya adalah subhimpunan. Walaupun ini bisa kita turunkan ya. Jadi kalau kita punya S dan T dia himpunan tak kosong, Anda ambil S cross T ya, hasil kali silang ya, Cartesian product, Anda ambil subnya ya, subnya kalau memenuhi definisi yang ini ya, ini sebetulnya sama dengan konsep fungsi. Cuma bahasanya rada-rada nggak nyaman aja gitu. Makanya kita pakai bahasa yang seperti biasa tuh ya. Fungsi adalah setiap elemen di S memiliki pasangan tunggal di T gitu ya. Tapi bahasa lainnya Anda juga harus tahu gitu. Artinya apa? Ketika nanti Anda punya sumber edisi 2 ini, Anda membacanya juga harus mendetail gitu ya. Nah, kemudian catatan pentingnya adalah begini. Di dalam buku ini, cara menulis fungsi, dia menulisnya gini nih, Hairston ini. T sama dengan ST, S sigma gitu ya. Jadi kalau si sigmanya sebagai pemetaan,
domainnya adalah S, kodomainnya adalah T, lambangnya begini, ya. Ada lambang begini ya, sigma memetakan S kecil, elemen S kecil ke T kecil, menulisnya seperti ini, atau kadang-kadang seperti ini, gitu, ya. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya di sini. Jadi ini contoh ya, contoh fungsi yang ada di edisi kedua, kira-kira begini, gitu ya. Dan cara menulisnya juga agak-agak berbeda ya. Waktu di edisi kedua model-modelnya seperti ini. Lihat, elemen X1 terhadap fungsi tau hasilnya adalah X2. Elemen dipetakan oleh tau sama dengan X3 dan seterusnya. Jadi si fungsinya ada di sebelah kanan. Ya. Yang contoh 126 juga sama nih, S cross T ke S. Fungsinya nih elemen dalam bentuk A, B dipetakan terhadap T hasilnya sama dengan A gitu. Ya. Nah, ini ada istilah khusus nih, proyeksi dari ST, S cross T ke pada T gitu. Ya, ada istilah. Ya, jadi di buku ini penulisan fungsinya seperti ini. Gitu ya. Modelnya seperti ini. Nah, kalau konsep satu-satu dan padanya itu sama ya. Kan satu-satu kan tidak sama dengan, maka petanya juga tidak sama dengan. Kemudian ada istilah pemetaan yang sama. Pemetaan yang sama maksudnya seperti itu ya. Nah, eh yang masalah di sini adalah komposisi ya. Komposisi kadang-kadang sebagai istilahnya dikenal dengan hasil kali gitu ya. Jadi kalau nanti Anda temukan di buku itu produk, maksudnya hasil kali, maksudnya operasi. Ya, hasil operasi. Perkalian kan yang kita kenal kalau di bilangan bulat kan 2 kali 3 selesai. Tapi kalau matriks ya matriks A kali matriks B. Tapi secara umum istilahnya adalah dengan kata produk gitu ya. Nah, menulisnya begini nih, kan elemennya di sebelah kiri, fungsinya sebelah kanan gitu ya. Ini bacanya adalah dengan konteks di buku ini S sigma. Jadi sigma dulu, hasilnya baru dikenakan terhadap T. Ya, jadi tulisannya seperti ini. Nah, berarti kalau Anda menemukan nanti lambang ini pada buku edisi 2, artinya Anda lakukan nomor 1 dulu ini, baru nomor 2 gitu. Ya, itu nanti mempengaruhi dalam pemahaman ya, ketika nanti Anda membaca suatu pembuktian teorema gitu, menulis di bukunya begini, susunannya Anda baca yang kiri dulu, ya, baru ke yang kanan. Di aduh apa sih materinya itu ya, di grup ya, di grup atau di appropriate isomorphic ya, grup isomorphic itu nanti ada nih pembuktiannya di edisi kedua. Ini cara menulisnya berbeda gitu ya, konsep isomorphic, jadi Anda harus hati-hati ya. Ini buku 2 ya, diingat-ingat ya, kalau menulis gini artinya kiri dulu baru kanan ya. Kalau kita kan kebiasaannya F bundar G ya, G dulu baru F gitu ya, jadi nanti didefinisikan saja supaya jelas gitu ya. Nah, ini juga sama ya, di contoh 1211 ini ada 3 elemen. Nah, pemetaannya ini terhadap masing-masing elemen oleh sigma ini nulisnya begini gitu ya. Kenapa? Karena nanti ketika Anda melihat fungsi ini komposisinya, ini kan bacanya apa? X1 terhadap sigma, hasilnya adalah X2, X2 terhadap tau, hasilnya ada X3 ya. Definisinya dari sini diturunkan gitu. Ya. Nah, kemudian hukum asosiatifnya, nah ini ya. Berarti ini bacanya apa dulu nih? Ini dulu, baru yang kanan. Sigma bundar tau dulu, baru mu. Kalau yang sebelah kanan, sigma dulu, baru dibundar, tau dulu, baru mu gitu. Ya, susunannya seperti itu. Nah, tapi lemma 122, ini yang bawah nih. Apa sih bacanya? Kalau apa komposisinya onto, maka masing-masingnya juga onto. Kalau komposisinya satu-satu, maka masing-masingnya juga satu-satu. Gitu ya. Ini lemma pembuktiannya bisa Anda coba atau ada di buku gitu. Ya. Nah, eh di dalam buku Hersten ini beliau menggunakan pendekatan untuk masuk ke dalam konsep grup itu menggunakan himpunan yang namanya AS. Jadi kalau S adalah himpunan tak kosong, ya ini konteksnya kalau ini himpunannya tak hingga agak susah ya. Tapi kalau himpunannya hingga ini bisa kelihatan gitu ya. Himpunannya misalkan 3 nih, S-nya misalkan ini nih ada 3 biji. Anda bisa definisikan nih, apa itu AS? Semua himpunan satu-satu pada ya. Jadi isinya AS itu bijeksi gitu aja ya. Jadi ini saya tulis AS bisa ditulis sebagai ya fungsi apa nulisnya pakai ini ya. Sigma dari S ke S dengan syarat sigmanya adalah
bijektif gitu ya. Gampangnya gini aja. Satu-satu pada ya, satu-satu dan pada. Ini ya, jadi kalau Anda ditanya apa itu AS, AS isinya ini gitu ya. Beda dengan PS, power set. Nah, koleksi dari semua sub himpunan dari S gitu ya. Nah, ini ada 3 hal teoremanya menyatakan. Ini kan seolah-olah bahasanya adalah tertutup. Seolah-olah ya, bahasanya tertutup. Ini asosiatif, kemudian ini ada identitas, kemudian ini ada inverse. Nah, ini sebetulnya menjadi cikal bakal struktur di dalam grup. Jadi ada suatu struktur himpunan terhadap suatu fungsi. Jadi AS itu elemennya adalah fungsi dan memiliki sifat-sifat seperti ini. Gitu ya. Kalau di modulnya Pak Dika kan ada struktur matematika gitu ya. Nah, ini juga ternyata AS ini memenuhi sifat seperti ini. Gitu. Tapi menariknya secara umum di himpunan AS itu kan kalau komposisi fungsi dia secara umum tidak komutatif ya, secara umum. Kecuali kalau mereka saling inverse. Misalkan F bundar G sama dengan G bundar F. Nah, itu biasanya saling inverse gitu ya. F inverse sama dengan G inverse sama dengan F gitu. Ya. Nah, kemudian di dalam AS ya, itu selalu ditemukan ya, we can find. Jadi akan selalu bisa ditemukan 2 elemen yang kalau diubah urutannya ini kan berarti apa? Non komutatif gitu ya. Non komutatif sifat ini gitu pada AS ya. Nah, sekarang edisi 3. Edisi 3 ya penulisannya ini relatif simpel ya. Tapi saya tekankan Anda kalau ketika membaca buku ini, baca lagi ya istilah-istilah yang muncul. Misalkan image, kemudian fungsi itu apa gitu ya. Definisinya onto atau subjektif. Berarti onto itu pada, onto subjektif. Kalau satu-satu apa? Satu-satu injektif. Udah ya, one to one gitu ya. One to one, satu-satu injektif. Nah, gabungannya apa? Gabungannya apa tuh? Bijeksi, bijektif, atau berkorespondensi satu-satu gitu ya. Jadi istilahnya sama sebetulnya, cuma bahasa-bahasanya kadang diganti di beberapa buku ya, tergantung selera penulis gitu ya. Tapi karena kita pakainya ini ya, kita harus pahami maunya penulis apa, cara menulisnya. Nah, Pak Dika kan menulis modul seperti itu ya, pahami cara apa Pak Dikanya menjelaskan dan menulis di dalam modulnya gitu ya. Tapi kan kalau Pak Dika kan menjelaskan, kalau Hersen kan tidak dijelaskan beliau ya. Jadi kita pahami dari apa yang tercantum di buku ini. Nah, kemudian ada istilahnya inverse image, prapeta gitu ya. Nah, definisinya seperti ini. Ini hal-hal yang memang Anda harus pahami gitu ya bagaimana mengkonstruksinya. Nah, jadi potongan-potongan di buku ini yang saya tulis di slide ini menjadi sesuatu yang penting yang Anda harus baca ulang gitu ya. Ada istilah verify di sini. Anda coba verifikasi gitu ya. Contoh, jika F keduanya satu-satu dan pada T gitu ya, maka inverse ya itu juga memetakan mendefinisikan pemetaan T pada S gitu ya. Ya. Nah, ini bisa diverifikasi ya. Bijeksi satu-satu pada. Kemudian ada komposisi. Nah, lihat di sini kalau komposisi daerah daerah apa tuh namanya? Definisinya ya S ke T, T ke U. Maka F bundar G dari S ke U ya definisinya seperti ini. Nanti dalam pembuktian grup kalau misal elemennya fungsi, kan grup itu kan ada sifat asosiatif ya. Asosiatif. Nah, nanti di bagian asosiatifnya Anda bisa skip gitu. Kenapa? Karena fungsi komposisi itu memenuhi sifat asosiatif gitu. Jadi bagian itu tinggal dipakai saja. Nah, ini ya contohnya nih. Jadi di bagian lemma 131 ini kan bentuk asosiatif ya, F bundar G bundar H. Pertanyaannya operasinya apa? Kalau elemennya fungsi, yaitu operasi komposisi gitu ya. Nah, lemma 132 kemudian di sini ada we leave the proof next remark to reader. Nah, ini juga Anda bisa eh buktikan gitu ya. Menggunakan konsep ini ya, onto. Apa itu fungsi onto? Anda coba gunakan dengan bahasa yang detail dan jelas untuk menyatakan remark ini terbukti atau tidak gitu. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini penulisannya relatif sama ya di buku 2 dan di buku 3. Lihat di sini ya. Jadi prinsipnya di dalam AS itu memenuhi 4 hal. Sama ya tadi tertutup, ini tertutup, kemudian asosiatif, ya, kemudian di sini ada identitas dan di sini ada inverse gitu ya. Nah,
Eh, Kemudian kalau Anda ditanya AS itu elemennya berapa, banyaknya sebanyak N faktorial. Jadi kalau tadi S-nya ada 3, banyaknya ada 6. 6 itu berarti 3 faktorial, 3 kali 2. Pembuktiannya kira-kira begini. Ini silakan untuk dipelajari gitu ya. Tulis ulang gitu. Jadi Anda kalau ditanya lagi atau diminta memberikan ilustrasi, misalkan coba S-nya 5, jelaskan secara ilustrasi proof ini seperti apa ya. Anda bisa jelaskan seperti itu. Ya. Nah, kemudian di buku ini, di buku edisi 3, eh, yang menariknya begini. Jadi Hairston itu memberikan suatu ilustrasi, misalkan S sama dengan, ini pakai lambang gini ya, X1, X2, X3, elemennya begini. Nah, kan kita tahu kalau mau penataan identitas itu kan memetakan ke dirinya sendiri gitu ya. Berarti X1 ke X1 gitu ya, X2 ke X2, X3 ke X3. Nah, identitas ini adalah bijeksi gitu ya, bijeksi. Nah, pertanyaan berikutnya, saya mau konstruksi AS. AS kan banyak anggota AS-nya tadi berapa? 3 faktorial sama dengan 6 gitu ya. Apa saja? Nah, cara mengkonstruksinya gimana? Misalkan kita tulis fungsi lain. Ya, fungsi lainnya adalah si F ini. Apa gitu ya. Ada lagi nggak selain I dan F? Ada, yaitu G. Fungsinya ini, dan seterusnya. Nah, I, F, G itu tidak semua sama. Tidak semua sama ya. Nah, sekarang eh, ada nggak fungsi yang berbeda dari 3 ini? Caranya apa? Dikomposisikan, misalkan ini. Dapatnya apa? Oh, tidak sama dengan F, tidak sama dengan G. Ya, tidak sama dengan I. Oke, berarti saya dapat 4. G bundar F. Sekarang F bundar G gimana? F bundar G pun juga sama. Ya, ini tidak sama dengan F, tidak sama dengan G, tidak sama dengan I. Gitu. Nah, di sini yang nomor 6 nulisnya FF, F bundar F. Atau nanti notasi berikutnya F bundar F itu ditulis F kuadrat ya. Jadi cumbersome. Jadi ya lambang ini bisa lah. Kalau nanti bundar-bundarnya banyak kan capek nulisnya, udah langsung pangkat aja gitu ya. Anda cek coba G bundar G apa hasilnya. Kenapa tidak dimasukkan di sini gitu ya. Ini nanti dia akan sama dengan suatu fungsi di antara I, F, G, G, G bundar F atau F bundar G gitu. Makanya dia di sini kita dapatkan 6 fungsi yang sama. Verifikasi ya ini ya gampang kok, ini kan komposisi. Bacanya gimana? Berarti kalau F dulu kan X1 ke X2 oleh G X2 ke X1, berarti X1 ke X1. X2 oleh F ke X3, X3 oleh G ke X3, maka didapat X2 ke X3. Nanti F oleh X3 oleh F ke X1, X1 oleh G ke X2, maka X3 ke X2 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti di sini penjelasan di buku ini ya, ada nih, ada kata-kata we leave it to the reader to show that apakah benar nih G bundar F sama dengan F inverse bundar G. Ya, jadi kalau Anda punya 6 fungsi ini, Anda harus cari nih inverse-nya apa masing-masing. Nah, coba dicek gitu. Sebetulnya kalau mau mengerjakannya nanti Anda paling mudah pakai tabel komposisi gitu ya. I, F, G, FG, GF sama F kuadrat. Ini juga sama ya. I, F, G, FG, GF sama F kuadrat. Nanti dicari isinya apa. Ini tertutup ya, nanti asosiatif. Nah, kalau identitasnya karena dia cuma punya 6 elemen, masing-masing harus punya identitas. Sorry. Identitasnya si fungsi ini ya, fungsi identitas ya. Inverse-nya maksud saya. Inverse-nya ini masing-masing elemen harus ditentukan. F inverse-nya apa? G inverse-nya apa? FG inverse-nya apa? Dan seterusnya. Gitu ya. Ya, kita kan juga tahu ini bisa dicek nih. G inverse benar F inverse ini coba dicek gitu ya. Ya, nah ini model-model seperti ini. Nanti Anda dapatkan isinya baru nanti bisa menjawab soal ini. Itu ya. Ya ini saya sama Pak Dika mungkin tidak menjelaskan secara detail di kelas gitu ya. Nah, nanti akan ada kesepakatan bahwa kalau fungsi dipangkatkan 0 itu dipandang sebagai elemen identitas. Nah, ini sama dengan kalau saya punya A di G dengan G-nya adalah grup gitu ya. Maka A pangkat 0 sama dengan identitas.
identitas gitu ya. A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan A gitu ya. Kalau operasinya bintang berarti A bintang A pangkat 3 sama dengan A gitu ya. A pangkat min 1 ya inverse dari A. A pangkat min 2 berarti apa? A pangkat min 1 pangkat 2 berarti apa? A inverse dan seterusnya. Gitu ya. Ini sama. Kemudian ada penjumlahan tuh ya. Nah, di dalam grup kan juga didefinisikan nanti AM AN sama dengan A pangkat M tambah N gitu ya. Kemudian ada lagi A pangkat MN sama dengan A pangkat MN gitu ya. Ini di dalam grup berlaku ya. Bedanya itu. Nah, eh ini penjelasan yang tadi juga ya, yang ini. Nah, ini apa namanya? Cikal bakal gitu ya atau ide dasar ke grup. Jadi kan di sini seolah-olah AS saja himpunannya secara khusus, tapi ternyata ini bisa dikonstruksi menjadi eh, himpunan umum dan operasinya biner umum, gitu ya. Makanya di sini muncul grup, bukan grup point ya, grup. Jadi kalau grup ini definisinya ini ya, dasarnya adalah empat ini gitu. Di punya Pak Dika kan dimasukkan juga ya, ada komutatif sama elemen yang sama gitu ya. Nah, tapi di buku ini dasarnya adalah empat. Nanti kalau Anda temukan eh, dia memenuhi sifat komutatif, ya sebut saja sebagai grup komutatif gitu ya. Kalau tidak memenuhi berarti grupnya non komutatif. Kalau masih bilangan-bilangan, bulat gitu ya, rasional, itu masih komutatif ya. Tapi kalau sudah mulai main sesuatu yang agak beda, misalkan matriks, grup matriks tuh. Ya, matriks secara umum kan dia tidak komutatif. Atau grup fungsi. Fungsi secara umum dia tidak komutatif. Ya, operasi komposisi fungsinya kan dia tidak komutatif gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi tentang relasi ekivalen. Eh, di modul Padika juga sudah disampaikan ya bentuk relasi ekivalen seperti apa. Nah, yang di buku edisi 2 dia mulai dengan himpunan indeks gitu ya. Padika juga di modulnya ada tuh penjelasan himpunan indeks hasil kali produk. Sederhananya ya ini ya, kalau relasi ekivalen dalam konsep subhimpunan seperti ini, dia adalah subhimpunan dari A cross A, definisinya ini. Ini kan pasangan terurut tuh ya, satu pasangan terurut A, A dan seterusnya. Nah nanti Pak Dika maaf kelas ini udah dijelasin relasi ekivalennya. Sudah Pak, kemarin sudah jelaskan di kelas ekivalen Oke, sama sifatnya juga. Yang oke siap. ibaratnya kayak angkatan di kelas kalian itu loh. Oke, ya baik. Ilustrasinya sudah dijelaskan ya oleh Pak Dika. Nah, ini secara struktur matematisnya begini ya. Nanti ada istilah ya, ada istilah refleksif, simetri, dan transitif. Kemudian menggunakan lambang relasi ekivalennya tilde itu ya. Jadi relasi ekivalen itu awalnya relasi biner, ya, relasi biner, kemudian dia menjadi relasi ekivalen. Nah, contoh-contohnya banyak dan Anda harus berlatih juga secara mandiri untuk pembuktian relasi ekivalen. Bagaimana pembuktiannya ya? Ada tiga ya. Nah, kemudian dalam relasi ekivalen nanti diperkenalkan juga yang namanya kelas ekivalen. Sudah Pak Dika? Kelas ekivalen Pak Dika? Udah lengkap Pak, Ya, sampai ya. konsep kemarin terakhir. Oke, mantap ya. Nah ini bagian tampilan ini Anda coba turunkan ulang. Ini dibahas nggak Pak Dika? Belum ya edisi 2 ini ya. Saya nggak pernah pakai edisi dulu lagi sih, langsung edisi 3 Pak. Oke, nggak apa-apa. eh Ya saya ngobrol sama siapa namanya? Pak Yudi gitu ya. Kalau Pak Yudi justru senangnya malah yang edisi 2. Tapi nggak apa-apa ini selera saja ya. Anda bisa baca ini, eksempel satu-satu di buku ini. Ini contoh yang menarik juga ya. Jadi ternyata kalau Anda bisa mendefinisikan nanti kelas ekivalen itu bisa dibentuk pola umumnya gitu. Misalkan yang ini nih, integer dengan bentuk A tambah 2M. Tapi lumayan juga nih ya untuk menemukan bentuk ini gimana. Jadi generalisasi dalam matematika itu penting. Nah, untuk mengkonstruksi generalnya, ya Anda boleh masuk dari contoh khusus dulu ya. Contoh kecil, jalankan elemennya satu, 2, 3. Kalau udah nemu polanya, baru Anda bisa buat gitu ya. Dan nanti dalam dalam apa namanya notasi-notasinya kadang-kadang pakai bentuk seperti ini, CL CL gitu ya. Atau kalau yang buku 3 kan pakai kurung siku ya. Gitu ya. Ini silakan sebagai apa namanya? Apa namanya? Belajar
mandiri ya, dipelajari saja secara mandiri gitu ya. Oke, eh kalau dekomposisi belum ya Pak Dika ya? Dekomposisi apa? Dari himpunan didekomposisi oleh relasi ekivalen belum ya? Oh, udah kemarin, Pak. Udah Kan juga. ibaratnya kayak kalian kelas M23A sama M23B itu dua kelas saling lepas kan, digabung jadi satu angkatan, tapi nggak ada Nah, satu siswa yang masuk di dua kelas sekaligus. Udah Pak kemarin saya jelasin dengan lengkap. oke ya. Nah, pembahasan itu di buku 2 kira-kira begini ya, notasi-notasinya gitu ya. Jadi nanti eh, kalian ya memang akan banyak belajar mandirinya juga di sini gitu ya. Dijelaskan oleh dosennya begini, tapi sumber-sumber kalian pun juga tetap harus dikaji gitu ya. Oke, nah yang edisi 3 polanya begini ya, sama refleksif, simetris, dan transitif gitu ya. Nah, nanti di sini kongruen modulo. Jadi di contoh ini dibahas tadi Kak, edisi 3 ini. Kalau contohnya udah kemarin saya ambil himpunan bilangan bulat terus pakai relasi kongruensi modulo 5. Kelasnya ada 5 kemarin. Oke, jadi ambil N kecilnya 5 ya sebagai contoh kasus ya. Nah, tapi untuk generalisasi kalian harus bisa ya untuk membuat N secara umum gitu. Ya. Kemudian ini yang contoh nomor 3 dibahas tadi Kak. Contoh yang apa? Ini nih, contoh nomor 3 ini. Dia langsung pakai grup relasinya. Oh, udah itu udah dibahas kemarin relasi yang Oke. paling sering dipakai di grup ya. Kalau Ya, A dioperasi dengan B inverse ada di dalam sana. Itu betul. dasarnya koset soalnya. Ya, betul. Nah, ini ya, jadi kata kunci tuh dasar dari koset. Jadi artinya Anda ketika nanti di review tentang koset itu apa, Anda harus sudah punya bayangan. Oke, saya tanya sekarang, kalau kita mau menyatakan koset, yang diperlukan apa saja? Ada yang bisa mencoba menjawab? Boleh Ada yang sambil menjawab? buka modul saya kalau mau Ya, lihat-lihat. Saya udah buka-buka aja jelasin. nggak apa-apa. Ini bukan ujian, jadi boleh lihat. Untuk Mm-mm. mendefinisikan koset yang diperlukan apa saja berarti? Apa yang diperlukan untuk mendefinisikan koset? Ini diem semua nih Pak Dika nih. Kemarin kalau saya ngomong koset, koset dari apa? Kalian bisa buka modul saya halaman 27. Di situ kan ada definisi koset tuh. Nah, definisi 28. Silahkan dibaca. Apa saja yang diperlukan? Apa? Langsung saya buka nih. Pak Dika udah buat susah-susah nggak dibaca. Halaman 28, Mbak. Ya, oke saya buka. Ini dosennya udah buat sampai segini loh ya. Harus di ini ya. 28 yang ini Pak Dika. Eh, tunggu bentar. Saya ngambilnya yang sudah 35 halaman nih. Oh, nah itu tuh. Iya, sorry 27. Nah, Apa yang itu. diperlukan berarti untuk koset ini? Silahkan dilihat objek apa aja di situ yang diperlukan. Nih, ada kanan gitu ya langsung ya. Apa berarti yang diperlukan untuk mendefinisikan koset dalam konteks ini? Yang pertama apa? Harus ada apanya dulu? Ya, grup, Pak. Satu ada grupnya. Lihat aja di sini kan. G, grup. Yang kedua, Subgrup. oke, H, subgrup. Yang ketiga, Kelas di G, Pak. hmm? Kelas di grup. Harus ada relasi ekivalennya. Betul, ada relasi ekuivalennya. Gimana aturan relasinya? Berelasi jika apa? Refleksif, simetris, dan transitif, Pak. Bukan yang itu, Rahman. Itu kan sifat-sifatnya. Nah, ini sifatnya sudah dipenuhi. Kalau untuk grup, aturannya berelasi X berelasi dengan Y jika apa? Silahkan dilihat di situ. X bintang Y inverse tertutup di H, Pak.
Betul, itu ya. X bintang G inverse ada di H. Silakan Pak Ibnu lanjut. Oke ya. Jadi diperlukan relasi ekivalen di sini. Ya. Ya, tentu juga ini ada apa namanya nih? Ini apa nih Y ini? Apa Y? Kelas, Pak. Hah? Y kecil. Apa ini Y kecil? Apa Y kecil? Ini Y kecil. Apa? Apa Y kecil? Elemen dari gitu. Elemen di grup G. Oke, kalau H kecil apa? Elemen dari subgrup H-nya, Pak. Elemen di subgrup H. Oke, ini saya coret ya di sini ya. Kalau saya punya 1-1 grup ya, kemudian H-nya isinya adalah satu saja. H1 apa isinya? H1 apa isinya? Ayo dong, ini ada definisinya jelas kelihatan tuh. Ini subgrup trivial ya. Elemennya elemen identitas ya. H1 apa isinya? Isinya H apa aja isinya H? Isi H besar apa? Satu. Satu. Berarti kalau H besar satu apa isinya? Ini ilustrasi konsep nih ya. Anda sudah paham konsepnya, sudah baca definisi dan konsepnya. Sekarang dikasih soal ilustrasi. Saya ambil G-nya ini gitu ya. H-nya isinya satu. H1 apa? Mungkin kalau bingung H1, H kali satu kali ya, mungkin lebih Oh kebayang. iya. Kadang-kadang di drop ya. Nanti gini Pak Pak Dika, ini mahasiswa juga harus dibiasakan kalau nanti lambang operasinya ini di drop gitu ya, dicoret ya mereka sudah bisa baca gitu. Bahwa operasinya apa dulu? Ya operasinya bergantung dari grupnya gitu ya. Oke lah, H-1 apa H-1? Satu juga. Itu kan Satu, di coba ya satu. satu, satu ya. Oke, kalau H-1 apa? Min satu. Nah, H-1 apa? Min satu, Pak. Min Min satu. satu, min satu ya. Ini grupnya komutatif, jadi kalau saya balik satu bintang H juga sama gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya H1 ini grup subgrup bukan? Subgrup, Pak. Subgrup. Kalau H-1 Subgrup juga. Subgrup, Pak. H-1 subgrup? Bukan, Pak. Bukan. Oke, oke. Jadi koset belum tentu subgrup ya. Gitu Pak Dika, sepakat Pak Dika? Iya, bayangin aja, min satu dioperasikan dengan min satu, jadi min satu lagi nggak? Min satu kali min satu jadi min satu lagi nggak? Nggak Enggak, kan? Pak. Enggak, Pak. Nah, Jadi makanya nggak tertutup, jadi bukan subgrup ya, yang kedua ya, gitu. Nah, Sekarang. jadi saya bisa tulis di sini koset belum tentu subgrup ya. Nah, sekarang kalau HA dengan A-nya di G, ini dia pasti subgrup kalau apa? Kalau apa?
Bisa nggak jawab? Bisa nebak nggak kira-kira apa? Elemen identitas ya Kak. Oke, good ya. Jadi ini saya ganti E ya. Jadi kalau HE ini pasti subgrup itu ya, subgrup dari G ya. Oke, oke, so far so good ya. Bentar Ini Pak Ibnu, mau yuk ngoreksi yang sebelumnya boleh? mana? Sebenarnya HA itu pasti subgrup kalau A-nya itu ada di dalam H lebih tepatnya ya. Ya kan? Oh ya, Benar. Tapi kalau E juga benar karena E kan pasti ada di dalam H ya kan ya. Nah, lebih tepatnya HE pasti subgrup kalau A-nya itu merupakan anggota dari H juga. oke, Karena kalau H dioperasikan dengan elemen dari H, berarti pasti di dalam H juga kan? Jadi sama dengan H, sama dengan subgrup juga. ya, ya. Makasih Pak Dika. Ada poin yang tidak terbahas oleh saya tadi. Ya, jadi Anda bayangkan ketika ini G, kemudian ini H gitu ya. E pasti ada di sini ya, betul nggak? Ya, jadi kalau A-nya di sini, nanti kalau diambil koset HA, ya ini bisa jadi tidak atau pasti tidak tidak subgrup ya, Pak Dika ya. Kalau A-nya di luar H ya, Kayaknya sih kemungkinan besar enggak. Tapi nanti mau saya coba lihat lagi apakah ada kasus di mana dia jadi coset yang merupakan subgrup ya. ya Nanti saya mau cek normal. juga. Oh, Nah, tapi kayaknya nggak bisa deh Pak. Karena enggak kalau ya. di luar identitasnya pasti nggak masuk Pak. Oh iya benar, benar, benar. Jadi di sini yang diambil ini ya, yang paling aman ketika si A-nya ada di H itu ya. Tapi kalau dipandang hanya elemen di G, berarti ya yang memenuhi cuma si E ini gitu ya. Tapi kalau B dia juga pasti di G ya. Oke, jadi yang lebih kuat ini ya. Oke, ini kesimpulan-kesimpulan yang Anda bisa dapatkan ketika memang intuisinya sudah terbangun ya dan Anda mencoba ke beberapa hal ini gitu. Ya, nah ini ada istilah konjugasi juga ya. Ini contoh yang eh, ya Anda coba dipelajari juga. Ketika melihat G group, ya Anda boleh mainkan grupnya itu grup hingga atau grup tak hingga gitu, sehingga lebih terbayang gitu ya. Tapi kalau sudah masuk di contoh-contoh seperti ini yang sifatnya struktur, ini sudah perumuman ya. Ini ya tinggal bermain konsep saja sebetulnya gitu ya. Nah, eh, relasi ekivalen di edisi 3 proses pembuktiannya menggunakan konsep konsep ya. Modelnya seperti ini dan lambangnya menggunakan kurung siku A gitu. Ya, jadi nanti eh nah ada nih, ada tulisan ini nih. A elemen dari ZG, center dari G. Ya, jadi ada ZG di sini. Apa itu ZG? Ada yang tahu ZG apa? Tadi kau udah sempat bahas belum ZG? Oh, belum Pak. Soalnya itu kalau di buku yang edisi baru dia masuknya soal latihan atau example kayak gini sih Pak. Oke, Example saya nggak sampai situ. oke, belum ya. Ada ZG. Apa itu ZG? Ya, dibilang sebagai center dari G. Oke, kita buka coba ya. Ini kan dari edisi 3 ya. Coba kita buka dulu ZG. ZG di mana Pak Dika nih? Ntar dulu. Di soal ya? Example. Hah? Example. Example. Kalau yang di latihan soal tuh kalau nggak salah center deh. Lebih mirip tapi beda. ZG mana ZG? Subgrup kan? Z ish ZG Z nih kok gini sih? Ntar dulu nih laptopnya maaf. Astagfirullahaladzim. Ntar, saya juga sambil bantuin cari Pak. Nggak tahu ini kenapa nih laptopnya lah. Lah. Ntar ya, saya cari juga ya. Gimana ini sebentar. ZG halaman, sorry saya salah baca ini seratusan. Dia agak dibahas berulang-ulang kebetulan kalau center. Siklik. Siklik udah Pak Dika dibahas. Subgrup siklik. Siklik udah. Udah oke. Kemarin tuh saya sebenarnya saya lupa nulis siklik di apa namanya? Ini Di bagian yang kurung A itu loh. Bahwa itu tuh namanya subgrup siklik. Nah, tapi ada istilah lagi namanya grup siklik.
Hmm, Jadi dibahas grup siklik terus bahas lagi subgrup siklik terus dibahas ulang lagi grup siklik. Ya gitu. ya, ya, oke. Ini nih ketemu nih halaman ini nih, Pak Dika, ya. Nah, jadi di buku ini, ketika Anda bicara tentang subgrup ya, eh, pembuktiannya kalau di contoh ini ya begini doang gitu ya. Tapi kalau ini nanti dijadikan soal, ya Anda makanya coba tulis ulang bahasa Inggris ini, Anda turunkan. Kan kalau subgrup itu kan dia juga grup. Nah, apa yang harus dibuktikan sebetulnya? Tak kosong, subhimpunan, tertutup gitu ya. Kemudian dia memiliki inverse. Nah, di nomor 11 ZG yang bentuknya ini kalau belum dibahas sama Pak Dika dan saya juga belum bahas, nah ini menjadi soal yang menarik gitu ya. Polanya mungkin Anda coba pakai yang nomor 10 ini. Bagaimana membuktikan himpunan ZG seperti ini dia adalah suatu subgrup. Nah, kemudian eksplorasi berikutnya adalah kalau G-nya misalkan himpunan hingga gitu ya. Anda bisa nggak definisikan ZG-nya apa? Atau di sini nih CA ya. CA, CA center ya. Centralizer ya. CA ini centralizer. Ini juga subgroup gitu ya. Jadi ada banyak hal yang di dalam konsep-konsep ini itu bisa Anda eksplorasi secara mandiri gitu ya. Oke. Saya lanjut ya. Sebentar. Waduh. Wah, laptop saya kayaknya error nih Pak Dika. Astagfirullahaladzim. Mau akses yang mana Pak? Ini kebetulan saya masih buka. Ntar dulu, ntar dulu. Ini saya masih share screen ya Pak Dika. Masih kok, masih share screen, masih kelihatan bukunya jelas. Enggak, tapi saya nggak bisa keluar dari share screen ini. Nggak bisa keluar dari share screen. Ini apa Eh, ini? itu ya, saya tombol ini hilang ya. Pencet escape Pak. Mungkin biar nongol lagi toolbarnya. Nah, itu enggak. Ini nih laptop saya error nih. Ini saya apa tampilan share screen-nya? Coba klik di desktop aja terus pencet escape Pak. Biasanya toolbarnya muncul di atas lagi atau gimana? Nggak ya, nggak keluar ya? Enggak, sekarang sedang apa tampilan saya? Lagi ngeliatin ini Pak, desktop Bapak. Nah, itu maksud saya nggak bisa keluar. Mau di close ya ininya ya, share screen-nya ya. Iya, oke. Sebentar, saya live dulu ya, sebentar. Aduh, nggak bisa live lagi. Waduh, Sebentar, sebentar. berarti ini minta tolong hostnya bisa nggak? Hostnya tutupin, oh, udah tutup. Waduh keluar ya? Oke, ya udah sorry ya. Ya udah, sambil nunggu Pak Ibnu kembali, jadi sekalian reminder dari saya, kalian harus baca modul saya dengan rajin nih. Ya, Ya. Nah, udah balik lagi. sebentar. Ya, Ya, Mas. jadi saya mereview saja gitu ya. Artinya apa yang sudah di apa namanya? Diresumukan oleh Pak Dika ini Anda harus benar-benar ini ya, benar-benar pelajari. Kemudian penjelasan-penjelasan dari beliau ini Anda benar-benar gali gitu ya. Nah, ini kan contohnya sudah lumayan banyak nih, sudah sampai sini kan. Gitu ya, Lagrang beserta buktinya. Nah, ini tugas membaca dan seterusnya. Nah, ini nih kunci yang penting dari Lagrang ini ya. Jadi indeks GH ini bunyinya ini gitu ya. Jadi nanti ada notasi orde, ya orde G, orde H. Kemudian ini ada grup siklik definisinya. Kemudian 4 apakah pembangun. Nah, ini juga soal-soal yang oke lah lumayan menggali pemikiran kita juga gitu ya. Adrenalin Anda lah. Ini gimana cara jawabnya. Gitu ya. Oke, Pak Dika, rencananya apa? Berarti lanjutnya ini homomorfisme belum atau latihan soal? Belum Pak, itu tadi kan boleh lihat teorema Lagrange yang halaman 29 tadi. Ini mana sih? Ini 29 ya? Ini masih 33 Pak. Oke ya. Nah, ini nanti setelah Nah, ini stop ya. ya, setelah ini nanti Mhm. Pak Dika akan melanjutkan ya dan Anda ketika mendapatkan materi dari dosen, coba Anda cari contoh-contohnya ya. Grupnya buat sendiri saja gitu ya. Grup buat sendiri. Kemudian bener nggak kalau kalau bermain Lagrange ini kan grupnya grup hingga ya syaratnya gitu ya. Nih grupnya harus grup hingga. Ya Anda jangan main di grup bilangan bulat ini nggak akan jalan teoremanya gitu. Kemudian konsepnya dimunculkan dan segala macam. Gitu ya. Oke, Pak Dika, review saya cukup. Jadi setelah ini silakan Pak Dika untuk apa melanjutkan ya.
Gitu ya. Oke ya, jadi saya beri penekanan bahwa buku 2, buku 3 di Hersen itu pendekatannya beda ya. Nanti Anda membacanya hati-hati. Kemudian eh, untuk presentasi grup permutasi dibagi dua. Jadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil buat slide, kelompok genap buat slide. Jadi di pekan ke-6 ini sekarang berapa? Ketiga ya. Betul, ini pekan ketiga. 3, besok 4 luring, masih materi, biasa lanjut saja materi. Pekan limanya daring lagi. Pekan ke-6 berarti di hari apa? Rebo Kemis ya, tanggal 8 9 Oktober ya, gitu. Jadi nanti kami akan minta di kelas luring itu Anda presentasi tentang grup permutasi, grup simetri. Bahannya silakan dari manapun, tapi utamanya dari edisi 2 dan 3 plus si Malik itu ya. Dari YouTube juga boleh, contoh-contoh soalnya terutama ya Anda turunkan. Jadi punya 2 hari ya di pekan itu ya. Formatnya mungkin misalkan hari pertama, hari Rebo itu kelas ganjil dulu atau genap gitu ya. Nanti kelas hari berikutnya kelas genap gantian gitu ya. Artinya dalam satu pekan itu grup simetri harus habis dibahas karena itu menjadi materi yang akan masuk di dalam ujian ya. Oke, Pak Dika, saya serahkan ke Pak Dika. Terima kasih banyak ya. Saya pamit duluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembelajaran ini sambil nunggu saya merapikan tampilan layar dulu sebelum saya share screen. Oh, sorry. Lihat dulu. Silakan siap-siap untuk membuka modul saya halaman 29. Sebelumnya, mohon maaf lagi. Ini saya mau menampilkan modul, tapi kelihatannya akan berbeda lagi dari yang kalian punya. Karena saya langsung ngerevisi sesuatu ya. Karena saya menemukan ada yang kurang di modul saya dan saya langsung menambahkan ya. Gitu. Apa ya yang kemarin saya tambahkan itu? Oh, belum kelihatan. Mungkin agak jauh di atas. Tapi oke. Kita lanjutkan materi kemarin ya. Terakhir kemarin saya hanya memperkenalkan teorema Lagrange, sementara kita kan agak terakhir itu kita sibuk di itu ya, menentukan koset kan ya. Oke, bentar ya, saya share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah Ya, kelihatan share Pak. screen saya? Udah, Pak. Oke, udah ya. Oke, kita review lagi kemarin ya. Jadi, menurut teorema Lagrange, kalau kalian punya grup berhingga dan H adalah sebuah subgrup, nah berarti order dari H itu habis membagi order dari G. Jadi banyaknya anggota di H itu habis membagi banyaknya anggota di G, ya. Seperti itu. Ini lagi-lagi ada pembuktian, tapi karena kalau pembuktian dalam keadaan ini kita akan terlalu lama kalau kita bahas, kelihatannya saya akan fokus ke contoh-contohnya saja dulu ya. Baik, di sini ada tugas latihan buatan saya sendiri. Ini adalah contoh penerapan teorema Lagrange. Misalkan G adalah grup dengan order 12. Jadi grup yang punya 12 anggota. Dan H adalah subgrup dari G. Kira-kira berapakah nilai-nilai order yang mungkin dari H? Kira-kira himpunan H itu mungkinnya punya berapa anggota aja sih kalau H itu subgrup dari G berarti? Kan katanya kan menurut teorema Lagrange, banyaknya anggota dari H harus habis membagi banyaknya anggota dari G kan? Berarti banyaknya anggota yang mungkin dari H berapa aja berarti? Satu, Pak. Dua, Bisa, cuma satu. Dua juga bisa. Berapa lagi? Tiga, tiga, empat, empat, 6, 12, Pak. 6, 12. Betul. Satu, dua, tiga, empat, enam, sama 12 ya, gitu. Jadi, menurut teorema Lagrange, kalian kalau punya grup isinya 12 anggota, itu nanti subgrup-subgrupnya yang mungkin, itu mungkin punya anggotanya ada satu, ada dua, tiga, empat, enam, sama 12 ya, gitu. Nggak mungkin ada subgrup dari G yang isinya cuma 5 anggota atau cuma 7 anggota ya.
Karena 5 sama 7 tidak bisa membagi 12 ya. Gitu. Itu ya maksudnya teorema Lagrange ya. Sudah paham sekarang? Maksudnya teorema Lagrange? Pokoknya banyaknya anggota subgrup itu pasti bisa membagi banyaknya anggota dari grup. Dan ini sering dipakai sebagai senjatanya anak-anak ONMIPA. Ya, gitu. Nah, sekarang yang kedua nih. Pertanyaannya agak lebih sulit, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit. Sama aja. Misalkan G adalah grup dengan order 13. Tentukan semua subgrup yang mungkin dari G. Lah, Bapak tadi nanya order, sekarang Bapak nanya subgrupnya. Ya, sama aja. Kira-kira gimana coba untuk yang nomor 2? Semua subgrup yang mungkin dari grup yang ordernya 13 itu gimana berarti? Grup yang isinya identitas dari grup G sama grup G itu sendiri, Pak. Iya, betul Zidan. Kenapa bisa kok? Berarti itu cuma subgrup trivial doang kan? Iya, Pak. Subgrup trivial itu yang isinya identitas doang atau grup itu sendiri kan? Nah, jawabanmu betul. Memang subgrup yang mungkinnya cuma subgrup trivial. Tapi kenapa Zidan? Karena kan 13 itu bilangan prima ya, Pak. Dia yang bisa dibagi, dia cuma bisa dibagi sama satu sama bilangan itu sendiri. Betul. Karena kebetulan 13 kan bilangan prima ya. Berarti subgrup dari grup yang isinya 13 anggota itu hanya berisi satu atau 13 anggota berarti kan ya? Gitu. Nah, subgrup yang isinya satu anggota itu cuma identitas doang kan? Sementara subgrup yang isinya 13 berarti semua ya sama dengan grupnya sendiri. Ya udah berarti G sendiri kan ya? Gitu. Jadi semua subgrup yang mungkin dari G adalah yang isinya identitas doang atau sama dengan grup G sendiri ya. Gitu. Oke, gitu ya penerapan teorema Lagrange ya untuk tugas latihan 210. Oke? Oke, kita lanjut langsung aja. Nah, sebagai akibat dari teorema Lagrange, jika G adalah grup berhingga dengan order G dan H adalah subgrup dengan order H, berarti indeks H dari G dapat dirumuskan sebagai banyaknya koset itu sama dengan order dari G dibagi dengan order dari H ya. Gitu. Ingat ya, ini hanya untuk subgrup yang berhingga dan grup yang berhingga juga. Jadi kalau grupnya berhingga, berarti cara gampang ngitung indeksnya itu berarti tinggal order grupnya dibagi sama order subgrupnya. Kemarin pas kita ngomongin koset yang Z, rumus ini nggak dipakai ya, karena himpunannya tidak berhingga ya, nggak bisa. Nanti kalau kalian terapin di koset bilangan bulat yang kemarin, itu nanti tahingga bagi tahingga ya, nggak bisa ya, gitu. Ini hanya bisa untuk grup yang berhingga. Gitu ya. Oke. Kemarin kita udah bahas subgrup siklik ya kemarin ya. Subgrup siklik itu yang bentuknya A kayak gini sudah dibahas kemarin kan ya. Isinya A pangkat N kan ya. Nah, di sini kita akan bahas lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Kemarin saya ngajarkan bahwa A itu adalah subgrupnya kan ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bahwa A itu sama dengan grupnya ya. Gitu. Nah, ibaratnya kalian bisa nggak sih cari elemen di grup itu yang kalau dia dikembangkan hasil kalinya, dibikin grup sikliknya, itu apakah sama dengan G? Seperti itu. Nah, kalau ada seperti itu, berarti kita katakan bahwa G itu siklik ya, grup siklik. Jangan siklis ya, siklik ya. Karena saya bilang ya, saya lihat kemarin yang benar tuh siklik nulisnya bukan siklis. Nah, kalau ada yang bisa membangun semuanya, berarti kita katakan bahwa A itu adalah pembangun ya, pembangun atau generator ya dari G. Mungkin supaya jelas kita langsung coba aja mungkin ya.
Masih ingat kemarin ya, grup bilangan bulat yang dilengkapi dengan penjumlahan Z plus. Menurut kalian, apakah 4 itu pembangun dari Z? Silakan dipikirkan dulu selama 30 detik kira-kira. Kalau iya, kenapa? Kalau bukan, kenapa? Maaf Pak, boleh ke atasan lagi Pak? Oh, Enggak. mau lihat istilah sikliknya? Sorry, sorry. Oke, oke. Saya zoom out aja ya. Nah, biar kelihatan ya. Oke. Kalau kalian pahami lagi istilah grup siklik, ya, kira-kira 4 itu pembangun dari Z bukan? Bapak, saya mau tanya, kalau Ya, berarti halo. si A pangkat N itu berlaku untuk semua operasi kayak penjumlahan, perkalian itu kalau mau ngecek kita dari si A pangkat N ini, Pak. Betul, ceknya dari A pangkat N, baik operasi tambah atau kali. Cuma kamu hati-hati ya Kaila ya. Pangkat itu kan kalau kalian belajar di SMP SMA kan berarti dikali sebanyak N kali kan? Nah, kalau di aljabar abstrak, pangkat itu dioperasikan sebanyak N kali. Nah, Berarti sekarang kalau gini tambah ya. gitu jatuhnya kayak pelipatan ya, Pak? Betul. Kalau 4 pangkat N dalam operasi tambah berarti jadi 4 kali N kan? Betul. Oke, Kaila idemu udah benar, udah bagus tadi. Kira-kira kalau 4 kali N itu pembangun dari Z bukan kira-kira? Menurut saya bukan, karena kalau misalkan itu empat itu pembangun, si kayak kalau bilangan bulat kan satu juga gitu-gitu masuk, Pak. Tapi kalau empatnya sebagai pembangun, kalau misalkan n satu dia langsung empat gitu. Jadi kayak si satu gitu-gitunya nggak masuk. Gitu nggak sih, Pak? Betul, betul. Karena kalau kamu pakai 4 sebagai pembangun, tidak semua bilangan bulat masuk kan? Kayak 1 sama 2 nggak masuk kan? Oke, jawabanmu betul ya. Berarti 4 bukan pembangun dari Z ya. Gitu. Nah, saya mau memperjelas yang disampaikan Kaila tadi, tapi idenya benar ya. Kalau 4, kalian bayangin aja kayak gini. Himpunan 4 kayak gini, himpunan siklik 4, grup siklik 4, itu berarti sama dengan isinya semua bilangan 4 kali N kan? 4 kali N, N itu elemen Z kan ya? Nah, kalau 4 dijadikan pembangun, ini nanti isinya cuma himpunan bilangan bulat kelipatan 4 doang berarti kan ya? Gitu kan? Kalau bilangan bulat kelipatan 4 nggak masuk semua dong, nggak sama dengan Z kan? Jadi, kesimpulannya 4 itu bukan pembangun. Kalau -3 pembangun bukan? Bukan juga Pak. Oke, kalau pakai logika yang sama bukan ya? Kalau misalkan -3 dipakai pembangun nanti isinya apa nanti isinya? Lipatan -3 doang Pak. -3 Iya, 4 doang. hanya kelipatan 3 atau kelipatan -3 ya. Ini hanya kelipatan 3 doang. Nggak masalah ya, mau pembangunnya 3 atau -3, isinya sama ya, kelipatan 3 doang ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira sebenarnya Z plus ini siklik nggak? Ada nggak sih bilangan bulat yang bisa kalian pakai kalau dibangun itu nanti jadi bilangan bulat semua? Kalau ada, Sat- sebutkan semuanya. Kalau nggak ada, jelaskan kenapa. Satu nggak sih Pak? Kita coba ya satu. Kita mau cek apakah satu pembangun atau enggak. Tidak. Himpun atau yang lain boleh jawab juga. Himpunan satu nanti isinya apa isinya? Satu, dua, tiga dan seterusnya terus empat. Sorry, terus nol min satu min dua. Oke, bagus. Himpunan satu siklis itu berarti kan isinya 1 kali N kan ya? 1 kali N berarti sama dengan N kan? Ya udah, isinya adalah N di mana N bilangan bulat. Berarti kira-kira ini isinya semua bilangan bulat nggak? Iya Pak. Iya kan? Tadi Zidan bilang, oh 1, 2, 3. Ah, saya malas nulis pakai ini, jadi saya pakai teks aja ya. Nanti isinya bakalan, hmm, sorry. Isinya bakalan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nol, -1, -2, -3 kan? Nah, full kan?
ini isinya jadi bilangan bulat kan? Ya udah, kesimpulannya berarti Z plus ini grup siklis bukan? Iya Pak. Iya, betul ya. Berarti Z plus ini adalah himpunan adalah grup siklis ya, siklik ya. Betul. Ada ya N bilangan Z. Salah satunya adalah satu ya pembangunnya ya. Berarti satu itu generator. Ada nggak generator selain satu? -1. Iya, betul. Minus satu juga sama ya, nanti hasilnya jadi Z juga ya. Betul. Oke, tuh. Gampang kan? Paham kan? Ya, jadi kalau kalian nyoba, nah, minimal mau nanya aja, jadi ngerti kan? Nggak apa-apa. Kalau mau nanya atau kurang paham, ditanyain. Jadi jelas kan? Jadi bisa jawab kan ya? Satu dan minus satu adalah generator, ya. Gitu. Paham ya sekarang ya? Makna dari grup siklik dan generator ya? Gitu. Ini kan udah ke record, jadi kalau mohon maaf saya hapus, aman ya? Saya mau ke bawah soalnya. Di sini saya pakai annotation ya, nggak pakai coret-coretannya PDF karena kalau annotation lebih gampang. Maaf. Oke, sekarang kita lihat grup berikutnya. Sekarang kita punya himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian. Di minggu kedua, kalau nggak salah yang maju Kayla kemarin ya, yang membuktikan bahwa ini grup. Atau Rizky kalau nggak salah yang buktikan ya. Rizky Pak, kalau bukti. Oh, Eh, iya bener. kalau Rizky yang ini bukti. enggak? Kayak Rizky deh Pak. Oh iya iya. Kayla kayaknya bilangan bulat kan ya? Iya Pak. Oke. Intinya kalian sudah pernah membuktikan ini grup ya? Oke. Nah sekarang kira-kira 3 merupakan pembangun dari Z bukan? Kalau kalian bingung pembangun atau bukan, kalian pikirkan kira-kira isinya 3 itu apa isinya 3 ya? Itu operasinya perkalian atau Itu penjumlahan, Pak? perkalian apa penjumlahan Pak? Perkalian. Nih udah saya tulis. Di Oh, kirinya tulisannya penjumlahan Pak. Eh, hah? Perhatikan grup bilangan real positif. Oh iya iya maaf maaf ininya ya typo. Oke, nanti saya akan koreksi ya. Perkalian maaf ya. Operasi perkalian maaf. Iya mungkin saya lupa ngeganti itunya maaf. Operasi perkalian, makasih udah ngoreksi. Nah berarti kalau 3 disiklikan berarti bentuknya apa nanti? Isinya apa berarti? 3927. Oke, 3, 9, 2, 7, dan seterusnya kan? Ya Pak. Itu bentuknya gimana berarti bentuk umumnya? 3 tiga pangkat. pangkat. Bagus, 3 pangkat N, di mana N-nya bilangan bulat kan? Iya Pak. Dan benar tadi isinya, nah ini saya ketik lagi ya. Saya ketik dengan ukuran lebih kecil dulu, bentar. Itu berarti isinya pangkat dari 3 kan? 3, 9, 2, 7, dan seterusnya. Ya, bisa juga 1, ya. Bisa juga sepertiga, bisa juga sepersembilan, dan seterusnya. Betul ya isinya kayak gitu ya? Ini ya. Ini kira-kira sama dengan himpunan bilangan real bukan? Bukan Pak. Nggak bisa ya. Ini bukan himpunan bilangan real ya. Oke. Kalau setengah pembangun dari R bukan? Pembangun dari R plus bukan? Bukan, Pak. Kenapa bukan? Isinya setengah apa? Isinya setengah siklik. Kelipatan 2 doang sih Pak. Setengah pangkat N. Atau 2 pangkat N. Bukan kelipatan dari 2 ya. Pangkat dari Oh iya 2 pangkat ya. dari 2 sih. Iya. Isinya boleh terserah ya. Mau ditulis setengah, mau ditulis 2 juga boleh. Sama aja ya. Saya lebih suka tulis 2. Ini juga nggak bisa ya. Nggak bisa menjadi sama dengan bilangan real. Eh, sorry, saya salah notasi. Bukan bukan anggota ya. Sama dengan ya. Sorry, ya.
Ini tidak sama dengan bilangan real, yang atas juga nggak sama dengan bilangan real ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira ini grup siklik atau bukan bilangan real positif? Ada nggak pembangunnya kira-kira? Kalau ada pembangunnya, coba sebutkan berapa. Kalau tidak, jelaskan kenapa. Sebenarnya ini pakai logikanya masuk ke bilangan real, nggak apa-apa nanti saya bantu, tapi silahkan kalian jawab pakai intuisi kalian dulu. Kira-kira ini grup siklik atau bukan? Ya, bayanginnya memang gak gampang sih. Tapi gimana? Coba, silahkan tebak. Bukan siklik nggak sih, Pak? Bukan nggak sih Pak? Oke, sudah ada yang menebak bukan siklik. Kenapa kira-kira bukan siklik? Nggak apa-apa, coba jelasin pakai bahasa kalian dulu. Karena kan yang kurung R itu kan isinya R pangkat N. Terus kan Mm-mm. berarti itu kan perpangkatan dari si R doang kan. Jadi nggak semuanya masuk ke bilangan real positif. Oke, ya. Jadi kalau bahasa agak ringannya atau agak kasarnya itu kan isinya perpangkatan ya. Himpunan perpangkatan tidak mungkin memuat semua bilangan real ya, gitu. Oke, betul ya logikanya karena itu. Jadi memang benar ya, tidak siklik ya jawabannya ya. Ntar saya perbesar aja supaya ini ya. Jadi grup ini tidak siklik karena, nah kalau alasannya saya bisa tuliskan dengan cara lebih rapi. Karena untuk setiap bilangan real R, himpunan ini, himpunan R itu terhitung, tetapi himpunan bilangan real positif tidak terhitung. Pernah ingat konsep himpunan terhitung dan tidak terhitung nggak? Sudah belajar belum di bilangan real atau analisis real barangkali? Atau belum dapat mata kuliahnya mungkin ya? Intinya kan gini, kan bilangan bulat kan tidak terhingga. Bilangan real tuh juga tidak terhingga, tapi lebih banyak ya, lebih susah dihitungnya ya, didaftarin satu-satu. Kan kalau bilangan bulat kan bisa ya, 0, 1, 2, min 1, min 2 gitu kan. Kalau bilangan real bisa nggak kalian daftarin semuanya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa, susah kan? Jadi itu namanya himpunan tidak terhitung ya. Jadi nggak mungkin himpunan yang terhitung sama dengan himpunan yang tidak terhitung ya. Gitu. Ya intinya adalah ini grup ini tidak siklik ya. Gitu. Karena tidak ada yang bisa membangun bilangan real positif ya. Gitu. Oke? Oke, kita lanjut dulu ya. Berarti kurang lebih gitu ya arti grup siklik dan pembangun ya. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah paham sampai sini? Pak, saya masih bingung, Pak. Oh iya, Pori. Bingung di bagian mana? Yang tadi penjelasan buat yang nomor 6. Oh, penjelasan nomor 6 ya? Oke, oke. Iya, maaf, Pori. Sebenarnya sih kalau kalian agak kurang ngerti, saya agak bisa maklum ya. Pori, kamu sudah ambil apa namanya? Analisis real? Sudah, Pak. Sudah belajar himpunan terhitung dan belum terhitung? Seingat saya sih udah pernah ya, Pak. Nah, jadi kalau kamu sudah belajar konsep himpunan terhitung, himpunan dua pangkat N ini adalah himpunan yang terhitung ya. Tapi, jadi ini yang sebelah kiri, ntar saya kecilin dulu. Yang kiri ini adalah himpunan terhitung ya. Tetapi himpunan bilangan real ataupun bilangan real positif itu adalah himpunan yang tidak terhitung ya. Kan gini, Pori. Tujuan utama kita adalah ada nggak sih grup yang dibangun siklis kayak gini, itu sama dengan bilangan real positif kan? Kalau mau membuktikan grup siklis kan? Nah, ternyata untuk bilangan real positif itu tidak bisa ya, gitu. Karena bilangan real positif itu tidak terhitung. Tapi kalau grup siklis itu selalu terhitung ya, kayak gitu. Gimana? Sudah lebih paham atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Sudah lebih paham, Pak. Oke.
Ya, kalau misalkan nanti belum paham, kamu dalami lagi aja konsep himpunan terhitung dan tidak terhitung ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin sudah jelas ya sampai sekarang ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, setelah kita belajar grup siklik, ya, nanti saya akan perbaiki ini perkalian ya, mohon maaf ya. Ada sebuah teorema. Setiap grup berhingga dengan orde bilangan prima adalah grup siklik. Oke, karena kita udah lama nggak melakukan pembuktian, dan kebetulan tugas latihan berikutnya adalah pembuktian, ini saya akan coba bantu bahas ke kalian ya. Sebenarnya sih kalau teorema itu tugas pembuktiannya adalah tugas membaca ya. Tetapi di sini saya ubah jadi tugas latihan karena dua kemungkinan. Yang pertama, saya tidak suka dengan pembuktian di buku. Yang kedua, tidak dibuktikan di buku ya, atau diserahkan untuk latihan kepada pembaca ya. Jadi kalau ada tugas latihan itu untuk membantu kalian. Makanya harus dikerjain ya, biar kalian paham ya. Nah, ini sebenarnya udah dibuktikan di buku kok. Saya juga ngikutin buku bukti di buku. Tapi menurut saya bukti di buku agak terlalu bertele-tele, jadi saya susun ulang sendiri ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita mau buktikan bahwa setiap grup yang berhingga yang ordenya bilangan prima itu adalah grup siklik. Nah, untuk membuktikannya, kalian bisa ikuti arah dari saya. Kira-kira kenapa ordenya dari G lebih dari satu? Gampang, lihat di teorema 20. Karena tadi kan katanya si orde grup G itu pasti bilangan prima, Bang. Bilangan prima Mm-mm. paling kecil itu 2. Betul ya. Karena, jadi kenapa orde G lebih dari satu? Karena orde G adalah, karena orde G prima. Dan bilangan prima lebih besar dari satu. Ini kelihatannya sepele ya. Ngapain sih kita udah tahu jelas-jelas G-nya lebih dari satu, tapi kita harus pastikan lagi G-nya lebih besar dari satu. Karena kita melakukan langkah berikutnya. Karena orde G lebih besar dari satu, berarti grup G pasti punya elemen lain selain identitas kan ya? Gitu. Nah, karena kita mau ngambil elemen lain selain identitas. Kalau grupnya orden cuma satu, ini nggak jalan, langsung gagal semua ya. Makanya hal kayak gitu harus dicek dulu. Oke, anyway, jadi orde grup G itu lebih besar dari satu. Berarti pasti G punya elemen lain selain identitas kan? Sekarang kalian misalkan A itu elemen di G yang tidak sama dengan identitas. Menurut teorema 24, ini adalah apa berarti? Grup yang himpunan yang dibangun oleh A itu apa kalau menurut teorema 24? Boleh sambil cek modul saya. Ayo, scrollnya mohon maaf agak jauh, tapi kalau kalian pakai opsi find teorema 24 langsung ketemu sih. Nih, saya ajarin ya cara pakai modul saya ya. Ntar saya hapus dulu. Coba, nih, kalian Ctrl F dulu, teorema 24. Nih, kalau di PDF tuh enaknya dicarinya gampang. Tuh, teorema 24 langsung ke sana ya. Misalkan G adalah sebuah grup. Berarti A panah ini merupakan apa berarti menurut teorema 24? Grup dari G. Subgrup dari G ya, gitu. Mari kita balik ke tempat tadi, teorema 24. Oh, tar. Loh, kok cuma satu? Coba-coba. Teorema 24. Ada tiga kan? Nah, satu, dua. Ah, error lagi. Dua. Ya udah. Ya udah, saya browsing manual aja, maaf-maaf. Ya. Teorema 24. Kok sampai sini? Mana tadi soalnya? Ini ya berarti ya. Tuh, soalnya tadi ya. Nggak tahu kenapa teorema 24-nya nggak bisa di browsing. Harusnya bisa balik cepet tadi ya. Nah, ya. Jadi, setelah kalian jawab tadi, ini saya ketik aja ya. Menurut teorema 24, himpunan A panah adalah subgrup dari
G, kan ya? Nah, langkah berikutnya. Menurut teorema Lagrange, berapakah order yang mungkin dari A? Ayo diingat-ingat teorema Lagrange tadi. Satu sama order G sendiri. Betul, Rizky. Kan tadi menurut teorema Lagrange, orde dari A panah, karena A panahnya adalah subgrup dari G, berarti orde dari A panah, ya saya kasih kurung gitu, itu harus membagi orde dari G, kan? Nah, masalahnya ordenya G itu bilangan prima atau P, kan? Berarti orde yang mungkin dari A panah itu hanya satu atau satu atau P, atau orde dari G, kan ya? Gitu. Nah, sekarang kan ordenya dari Apana kan satu atau G. Berarti kira-kira nanti himpunan A sama dengan apa ya? Si P-nya. Si G-nya, G-nya, Pak. Oke, betul si G-nya. Kira-kira kayak lah, mungkin nggak jadi selain yang G-nya? Kayaknya sih enggak, tapi bingung juga. Kenapa alasannya? Oke, tebakanmu benar ya. Memang pasti jadinya sama dengan G ya. Tapi kenapa? Nah, kenapa saya harus tanyakan? Kalau misalkan ordenya sama dengan G, ya udah berarti A isinya semua elemen dari G, ya enggak? Ya kan? Kalau misalkan ordenya G, berarti kan banyaknya anggota dari A sama dengan banyaknya anggota dari G, kan? Berarti otomatis A panah sama dengan G, kan? Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin nggak ordenya A itu satu? Enggak, Enggak. Kenapa nggak bisa satu? Kenapa isinya A nggak bisa cuma satu doang? karena tadi A tidak sama dengan identitas. Bagus ya, karena ini tidak bisa, karena A-nya tidak sama dengan identitas ya. Karena kalau A-nya sama dengan identitas, berarti panah A itu isinya juga cuma identitas ya. Gitu. Oke? Ya. Jadi makanya detail-detail kayak gitu tuh kita perlu perhatikan ya. Jadi A itu sama dengan G ya. Gitu. Yang terakhir, silakan ngelengkapi kata-katanya. Oleh karena itu, setiap elemen A untuk setiap elemen A di G yang tidak sama dengan E adalah titik-titik dari G, sehingga terbukti bahwa titik-titik, apa istilahnya namanya tadi? Generator. Bagus. A, pokoknya semua elemen di G yang bukan identitas itu adalah generator atau pembangun ya. Oke, terserah ya kalau mau bilang pembangun atau generator. Sehingga terbukti bahwa Dia grup siklik. betul tuh. Gampang kan bukti teorema kan? Terbukti bahwa G adalah grup siklik. Mungkin enak ya setelah saya bantu pecah langkah demi langkah kayak gini kali ya. Makanya ya lagi-lagi kalau saya ngasih pembuktian harus dicoba ya. Karena saya lihat ini kalian sebenarnya bisa kok ya. Jadi aljabar abstrak tuh tidak sesulit yang kalian bayangkan. Kalau kalian mau nyoba mikir kan, atau minimal tadi mau nanya aja kan, nggak ngerti di mana, saya jelasin jadi ngerti kan, ya. Makanya kalian harus aktif ya. Jadi yang saya maksud dengan aktif gini bukan aktif, oh saya udah bisa, saya bisa jawab gitu ya, tapi lebih ke saya mau coba jawab atau mau coba nanya ya, gitu ya. Jadi lancar kan, belajar jadi enak kan, gitu. Paham ya pembuktian teorema 210 ya? Tuh, lumayan nih kalian udah bisa buktiin teorema. Oke, setelah kalian kenal orde bilangan prima dan grup siklik, sekarang kita lanjut lagi ke sebuah sifat lagi. Pada pembuktian teorema 23, di tugas membaca 23, kalau ada yang nyoba ya di belakang kemarin, kita sudah menemukan bahwa kalau G adalah grup berhingga dan A itu adalah elemen dari G, nanti pasti ada bilangan asli N, di mana kalau elemen itu dipangkatin berapa, pasti balik jadi identitas lagi. Jadi semua elemen itu bisa dipangkatkan supaya balik jadi identitas ya. Gitu. Oleh karena itu,
kita bisa kembangkan istilah yang namanya orde dari elemen. Bedakan ya, orde dari grup itu adalah banyaknya isi grup. Kalau orde dari elemen adalah ditulisnya OA, O kecil A, itu adalah pangkat terkecil atau bilangan asli terkecil n sehingga A pangkat n itu sama dengan E ya. Dia harus dipangkatin berapa kali supaya jadi identitas ya. Gitu. Ingat ya di grup berhingga doang ya. Kalau di grup berhingga tidak bisa ya. Tidak semua punya orde. Ya. Ini ada contoh. Tapi maaf contohnya agak abstrak karena kalau dikasih contoh yang aneh-aneh kayaknya kalian akan lebih pusing dan kadang-kadang kurang seru. Pokoknya aneh deh keluarnya. Contohnya, misalkan G adalah sebuah grup berhingga dan A adalah elemen yang berorde 12. Ingat ya, hanya berorde 12. Belum tentu grupnya isinya 12 juga ya. Silahkan kalian tentukan orde dari elemen-elemen berikut. Kalau orde dari E berapa? Bisa nggak saya liatin? Nah, biar kelihatan definisi orde sama soalnya ya, sekaligus. Kira-kira orde dari elemen identitas berapa? 1, Pak. Kenapa satu? Karena bintang pasti hasilnya juga. Bukan E bintang E ya, E pangkat 1 ya. Iya, emang E 1. pangkat 1 sama dengan E. Berarti ini ordenya 1 ya. Kalian disuruh cari nilai N terkecil sehingga E pangkat N sama dengan E kan? Ya udah, N-nya 1 kan? Berarti orde dari elemen identitas dimanapun grupnya itu selalu 1. Ya, gitu. Nah, sekarang A pangkat 12. A pangkat 12 itu harus dipangkatkan berapa ya supaya jadi E? 1 juga, Pak. 1 juga kan? Gini logikanya. Kan A itu kan elemen berorder 12. Berarti A pangkat 12 itu sama dengan berapa? Apa? Iya sama dengan E kan? Ya udah ordernya 1 lagi kan? Gitu. Nah sekarang, yang nomor 3. Kalau A pangkat 24, oh iya, kemarin saya nambahkan sifat yang, mohon maaf mungkin belum semuanya sempat lihat ya. Kemarin saya ngajarin A pangkat M tambah N itu A pangkat M kali A pangkat N kan? Nah kalau di grup juga berlaku sama. Kalau M sama N bilangan bulat, berarti ini sama dengan A pangkat M dikali N ya. Jadi A pangkat M dalam kurung pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Silakan kalian pakai sifat ini untuk nyelesain tugas latihan 213. Berarti kalau A pangkat 24 itu ordernya berapa ordernya? Berapa, berapa ordernya? 1 juga. 1 juga. Kenapa 1? Karena itu kan 24-nya bisa 12 pangkat juga. Jadi pangkat 2 nanti juga hasilnya, Pak. Iya betul ya. Nah, main kan? A pangkat 24 kan A pangkat 12 dikali 2. Berarti sama dengan A pangkat 12 dikuadratkan ya. Berarti jadi E kuadrat dong. E kuadrat E lagi. Ordenya E 1 ya. Gitu. Sekarang pertanyaan saya. Kira-kira dari nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3 kalian dapat pola nggak? Enggak, Pak. Bingung. Nggak dapat pola. Kalau gitu saya tanya. Nomor 1 sama nomor 2 sama nomor 3 jawabannya apa? 1. Semuanya Belum jawabannya juga, 1 saya kan? bingung. Heeh. Saya nomor satunya paham, tapi nomor 2, nomor 3-nya jadi bingung. Kalau Kamu paham nggak kenapa A pangkat 12 sama dengan E, Kayla? Enggak, saya bingung itunya, Pak. Tiba-tiba jadi 1 gitu. Oh, berarti kamu belum ngerti istilah orde ya. Nih, kan katanya A kan elemen berorde 12. Artinya A pangkat 12 itu sama dengan E, Kayla ya. Itu artinya orde elemen ya. Oke? Berarti setiap pangkat 12, mau pangkat 24 kek, mau pangkat 36, hasilnya juga E kan? Ya?
Itu maksudnya dari orde, ya. Mungkin kamu ketukar ya antara orde himpunan sama orde elemen ya. Bedain ya. Iya, Kalau Pak. ordenya grup, itu berarti isinya grup. Ada berapa anggota. Kalau ordenya elemen, itu harus dipangkatin berapa supaya jadi E lagi. Gitu ya, Kayla ya. Iya, Pak. Nah, karena setiap dipangkatkan 12 itu jadi E, berarti setiap pangkat kelipatan 12 jadi E ya kan ya? Ya enggak? Jadi mau dipangkatin 24, pangkat 36, mau pangkat minus 12 itu hasilnya E juga ya. Gitu. Dan in Iya, case Pak. kalian masih ingat, E itu kan sebenarnya kan A pangkat 0 ya. Jadi mau pangkat 0, pangkat 12, pangkat 24. Pokoknya kalau pangkatnya kelipatan 12 itu hasilnya jadi E. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Kira-kira order dari A pangkat 6 berapa ya? Dua maksud Pak. Berapa? Dua Pak. Kenapa 2 ordernya? Karena kan tadi kita harus bikin dia biar sama dengan E kan. Kalau E itu Mm-mm. kan sama, tadi E kan sama dengan A pangkat 12. Jadi Mm-mm. tinggal A pangkat 6-nya tinggal kita pangkatin 2 aja. Jadinya kan A sama dengan A pangkat 6 dikali 2. Gitu. Oke, betul. Bagus logikanya. A pangkat 6 harus dipangkatkan berapa kan supaya jadi A pangkat 12 kan? Berarti harus dikali 2 kan? Ya udah ordernya 2. Buat yang belum paham, kita balik ke definisi ya. Kita harus cari supaya A pangkat 6 dipangkatkan dengan N itu sama dengan E kan ya? Kalau A pangkat 6 pangkat N berarti sama dengan A pangkat 6N kan? Tadi yang nilainya sama dengan E berarti A pangkat 12 kan? Ya? Berarti 6N itu sama dengan 12 kan? Berarti N-nya sama dengan 2 ya? Gitu. Oke? Nah sekarang, kalau A pangkat 4 berapa berarti? 3, Pak. 3, Pak. Gampang ya, 3 ya. Dari mana dapat 3? Kayak cara yang A pangkat 6 itu tadi, Pak. Pakai cara yang kayak pangkat 6 ya. Berarti 4N sama dengan 12. N sama dengan 3. Gampangnya, 12 bagi 4 aja jadi 3 kan ya? Gitu. Sekarang yang nomor 6. Kalau A pangkat 3 berarti ordernya berapa? 4. 4. 4. 4. Dari mana dapat 4? 12 dibagi 3. 12 bagi 3, betul. Nah, sekarang kalau A pangkat 5 gimana kalau A pangkat 5? 12 Pak. Ingat ya, order harus bilangan bulat, jadi tidak boleh 12 dibagi 5 ya. Nah, saya kasih jalan nih buat ngakalinnya. Kalau seperti ini, kalian kembali ke definisi. Kalian mau cari A pangkat 5, harus dipangkatkan N pangkat berapa, supaya jadi E kan? Ya. Nah, A pangkat 5 pangkat N itu jadi apa tadi? A pangkat 5N. Oke, betul. A pangkat 5N. Nah, sekarang E kan bisa jadi A pangkat 12 ya. Tapi kan nggak cuma A pangkat 12. Karena kalau kalian paksa E pangkat 12, ini nanti error. Nggak ada solusinya ya. 5N sama dengan 12. Tapi lebih tepatnya, 5N itu tadi kan nggak cuma 12 ya. Selama dia kelipatan 12 atau 12K, itu berarti terpenuhi kan ya? Gitu kan? Iya Pak. Jadi, 5N itu harus sama dengan 12K untuk suatu bilangan bulat K ya. Atau kalau mau pakai bahasa lebih gampang, 5N itu kelipatan 12. Berapa nilai N terkecil yang memenuhi? 12 Nilai jadi apa? 12. N asli yang memenuhi. Berapa jawabannya? 12. 12. Iya, 12. Kok yakin 12? Kenapa nggak lebih kecil dari 12? Teori bilangan nih. Saya bingung matematikanya gimana, Pak. Tapi kalau dari itu maksudnya kan kelipatan 12 yang itu bisa dibagi 5 gitu, biar hasilnya bilangan bulat.
Jadi kelipatan 12 yang bisa dibagi 5 tuh 60 bagi 5 tuh 12. Gitu, Pak. Ih, maaf kalau salah, Pak. Oke, saya lihat kamu udah mau nyinggung idenya, tapi ada satu yang belum kalian sebut nih. Kenapa kalau saya suruh cari n terkecil sehingga 5 dikali n itu kelipatan 12, kalian bisa langsung nembak n-nya 12? Apa yang bikin gampang? Kalian harus tahu konsep teori bilangannya nih, biar kalian gampang ke depannya juga. Cari KPK-nya nggak sih Pak, sama dari 5 sama 12. KPK ya, kenapa nggak FPB aja? Oh iya, bisa. FPB 5 sama 12 berapa? Satu kan? Oh iya, Deng. Iya, benar. Iya kan? 5 sama 12 itu relatif prima kan? Nggak punya faktor yang sama kan? Jadi, supaya 5n itu kelipatan 12, berarti terpaksa n-nya sama dengan 12 berarti kan ya? Gitu ya. Oke? Nah, sekarang kalian gunakan konsep yang sama untuk nomor 8. Kalau A pangkat 10 berarti berapa A pangkat 10? 6, Pak. 6 Nah, kenapa 6? Betul jawabannya 6. Kenapa 6? itu FPB 10 sama 12 kan 2. Mhm. Duanya baru saya bagi sama 12 itu. 12 sih sebagi 2. Ah, bagus. Oke. Kayla, berarti kamu sudah menyebutkan rumus umumnya ya. Jadi, ini saya lupa namanya, teoremanya siapa. Tapi, ntar saya lagi pilih rumus. Orde dari A itu, eh, iya, orde dari, gimana ya? Orde dari A pangkat N, ya, itu sama dengan orde dari A dibagi dengan GCD-nya. Ya, jangan GCD deh, kalian bingung nanti. Dengan FPB-nya. Maaf ya, saya lupa simbolnya gimana. Intinya, ini berarti sama dengan 12 dibagi FPB dari 10 dan 12 kan? Berarti 12 bagi 2 kan? 6 ya? Gitu. Sekarang, yang nomor 9. Kalau A pangkat minus 2 berapa ordernya? Minus. Ya sama aja. Berapa kira-kira ordernya? Tapi hati-hati ya, jawaban ordernya tidak boleh negatif. Karena order itu harus bilangan asli. 6 Minus 2 bisa nggak dikali jadi bilangan kelipatan 12? bisa Pak, dikali 6. Iya, dikali 6. Jadi min 12 kan? Ya, gitu. Oke? A pangkat min 2 pangkat 6 sama dengan 12 ya. Kalau mau pakai definisi, saya bisa bikin gampang juga. Kalian kan mesti cari A pangkat min 2 dipangkatkan dengan N sama dengan E kan ya? Kira-kira ini sama nggak dengan A pangkat 2N? Ini terserah kalian mau pakai sifat pangkat atau mau pakai definisi pangkat inverse. Ini sama dengan A pangkat 2N inverse sama dengan E, ya kan ya? Nah, inverse-nya identitas apa inverse-nya identitas? Identitas itu Identitas sendiri Ya Pak. identitas lagi kan? Ya udah, berarti A pangkat 2N sama dengan E kan? Sama dengan A pangkat 12 kan? Sorry ya, saya nyempil-nyempil nulisnya. Ya udah, berarti 2N sama dengan 12. Berarti N-nya sama dengan 6 ya. Gitu cara mikirnya. Oke? Oke deh. Kalau begitu, kita berarti sampai mana nih? Kita masih ada beberapa teorema dan ada grup menarik, tapi belum sempat kebahas. Tapi karena udah 11.40, ya udah. Berarti kita hari ini cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjut lagi berarti ya, minggu depan ya. Dan minggu depan kita kembali ke luring. Mudah-mudahan bisa rame seperti minggu lalu ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah bersedia hadir pada perkuliahan hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah diberikan saya dan Pak Ibnu bisa bermanfaat. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian pada hari ini. Demikian kuliah ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Ya, makasih ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Rajin-rajin baca modulnya karena nanti pasti saya update lagi nih. Terima kasih, Pak.